Baiklah, perkenalkan nama saya Andres B. Siahaan, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Medan, kelas Teknik Elektro A 2023. Di mana video kali ini lanjutan dari video saya yang sebelumnya untuk penjelasan modul percobaan saya, di mana kali ini saya akan menjelaskan untuk modul percobaan yang kelima dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller yang diampu oleh dosen kami, Bapak Eka Dodi Suryanto. Nah, di sini pada modul 5 ini memiliki judul simulasi counter dengan Arduino. Nah, counter itu ada dua, yaitu counter up dan counter down. Counter up itu maksudnya dia perhitungannya naik, dan counter down itu perhitungannya menurun. Tujuan dari percobaan ini ialah memahami prinsip kerja counter dalam sistem digital, mempelajari implementasi counter up atau naik dan counter down atau turun, menghubungkan sinyal input atau clock dari tombol dengan output berupa urutan biner yang ditampilkan lewat LED. Yang terakhir ialah mengkaji perbedaan counter manual dengan tombol dan counter otomatis dengan delay timer. Adapun alat dan bahan yang kami perlukan ialah satu buah unit Arduino Uno, satu buah push button, satu buah push button untuk reset, 4 buah LED, 6 buah resistor, 4 untuk 220 ohm, dan 2 untuk 10 k ohm untuk tombol pull down-nya. Yang selanjutnya satu buah breadboard dan kabel jumper yang secukupnya. Di sini terdapat dasar teorinya. Counter adalah rangkaian sekuensial digital yang menghitung jumlah pulsa masukan atau clock. Counter dapat dirancang sebagai up counter atau menghitung naik maupun down counter atau menghitung turun seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada awal. Pada microcontroller, counter digunakan dalam banyak aplikasi, misalnya sebagai timer, penghitung event, atau pembagi frekuensi. Dalam percobaan ini, Arduino akan digunakan untuk mensimulasikan counter 4 bit, di mana input clock berasal dari tombol dan perhitungan ditampilkan melalui LED dalam format biner. Adapun langkah percobaannya, yang pertama hubungkan satu buah push button atau clock ke pin D2 Arduino. Yang kedua, hubungkan satu push button untuk reset ke pin D3 Arduino. Yang ketiga, sambungkan 4 buah LED ke pin D8 sampai dengan D11 melalui resistor 220 ohm. Yang keempat, gunakan resistor pull down 10 k ohm untuk kedua tombol. Yang kelima, upload program counter ke Arduino. Dan yang keenam, tekan tombol clock untuk menambah hitungan, tekan reset untuk kembali ke 0. Di sini kami diberikan juga program Arduino-nya yang akan kami masukkan ke Uno-nya. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaian langsungnya, saya akan menjalankannya dulu, akan mensimulasikannya dulu di sebuah software, yaitu seperti biasa Walkme, di mana kita mulai untuk simulasi counter up-nya. Sebelum kita masuk ke kode pemrogramannya, di sini saya akan jelaskan dulu rangkaian yang sudah saya buat ini. Nah, di sini kita memakai 4 buah LED yang masing-masing terhubung ke resistor yang kemudian tersambung ke Arduino Uno-nya dari D8 sampai dengan D11. Selanjutnya push button-nya dua buah yang masing-masing terhubung ke resistor 10 k ohm. Kemudian dari sini terhubung ke Arduino Uno-nya, di mana terhubung ke D2 dan D3. D3-nya untuk tombol reset. Kita masuk ke kode pemrogramannya, di mana tujuan dari program ini ialah mensimulasikan hitung naik atau counter up menggunakan Arduino Uno dan 4 buah LED, memahami konsep representasi biner 4 bit, dan yang terakhir menggunakan tombol sebagai sinyal clock dan reset untuk mengatur perhitungan. Jadi konsep dasar dari pemrograman ini ialah counter adalah program atau rangkaian yang menghitung jumlah pulsa yang masuk. Up counter berarti penghitung yang nilainya bertambah setiap kali
mendapat pulsa atau tombol clock. 4 bit berarti hasil hitungannya bisa mewakili dari 0 sampai dengan 15. Setiap LED merepresentasikan 1 bit dari hasil perhitungan biner. Jadi sederhananya kita menggunakan merepresentasikan bilangan biner dari 0 sampai dengan 15. Kita masuk ke bagian-bagian programnya. Yang pertama kita deklarasi pin dan variabelnya terlebih dahulu, di mana const int sampai dengan int itu penjelasannya ialah clock pin 2 merupakan tombol clock untuk menambah hitungan. Reset pin dalam kurung pin 3 itu merupakan tombol reset untuk mengembalikan hitungan ke 0. LED pins 4 LED yang menunjukkan hasil biner dari counter, di mana terhubung ke D8 sampai dengan D11. Count ini merupakan variabel menyimpan nilai hitungan dari 0 sampai dengan 15. Kita masuk ke void setupnya. Fungsi ini dijalankan hanya satu kali di awal, di mana ini menentukan bahwa clock pin dan reset pin adalah input dalam bentuk tombol, menentukan bahwa LED pins adalah output untuk LED. Jadi Arduino siap membaca tombol dan menampilkan hasilnya di LED. Dapat kita lihat bahwa pin mode clock pin ini sebagai input dan LED pin ini sebagai output. Kita masuk ke void loop-nya, di mana bagian ini berjalan terus-menerus, di mana ada 3 proses utama di dalamnya. Yang pertama, if digital read reset pin sama dengan high. Jadi maksudnya itu, jika tombol reset ditekan, maka nilai count dikembalikan menjadi 0 dan diberi delay 500 ms untuk anti bouncing atau mencegah input ganda akibat getaran tombol. Yang kedua itu cek tombol clock, di mana if digital read clock pin sama dengan high. Jadi jika tombol clock ditekan, itu nilai count bertambah 1. Jika count melebihi 15 atau batas 4 bitnya itu sudah maksimal, maka itu akan kembali ke 0. Dan delay 500-nya itu digunakan agar satu tekanan tombol hanya dihitung 1 kali. Dan proses yang terakhir, ya tampilkan nilai LED, di mana for int i sama dengan 0, i lebih kecil 4. Ini bagian penting untuk menampilkan nilai biner di LED. Jadi setiap LED akan menampilkan 1 bit dari variabel count. Jadi alur kerja dari program ini, Arduino mulai semua LED akan mati. Berarti itu count-nya sama dengan 0. Saat tombol clock ditekan, maka nilai count-nya bertambah 1. Maka LED menampilkan nilai count dalam bentuk biner. Saat tombol ditekan, maka nilai count-nya itu akan kembali ke 0. Maka semua LED-nya akan mati. Setelah mencapai batas 15, di mana nilai binernya itu 111, maka penekanan clock berikutnya akan mengembalikan hitungan ke 0 sesuai dengan bilangan biner. Oke, sekian untuk penjelasan kode pemrogramannya, maka kita akan menjalankan simulasinya. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan pada awal-awalnya, semua LED akan mati. Kita mulai tekan, ini merupakan tombol clock, yang hitam merupakan tombol clock, dan yang merah merupakan tombol reset. Kita tekan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka jika saya tekan lagi, maka akan kembali ke 0. Nah, semua lampu akan mati. Dapat
kita lihat semua berjalan sesuai dengan program. Nah, bagaimana kalau kita buktikan untuk resetnya? Sebentar, kita ubah dulu. Nah, jikalau kita tekan tombol resetnya, maka semua LED-nya akan mati. Nah, sesuai dengan kode pemrograman dan penjelasan yang sudah saya katakan. Nah, kita lanjut untuk simulasi counter down-nya. Rangkaiannya sama seperti counter up, tidak ada yang berubah. Jadi langsung saja kita masuk ke penjelasan kode pemrogramannya. Tujuan pemrogramannya ini mensimulasikan counter down dengan 4 buah LED. Memahami bagaimana angka biner 4 bit digunakan untuk menampilkan nilai dari 15 ke 0. Berbeda seperti yang sebelumnya yang up dari 0 ke 15, sementara down itu dari 15 ke 0. Menggunakan tombol sinyal clock dan reset untuk mengontrol perhitungan. Sama seperti sebelumnya. Konsep dasarnya pun sama seperti counter up, namun bedanya ini dimulai dari 15 dan akan turun kembali menjadi 0. Oke, bagian-bagian pemrogramannya. Yang pertama kita deklarasi pin dan variabel. Clock pin sama dengan 2 itu tombol untuk menghitung turun satu angka setiap kali ditekan. Reset pin 3 itu merupakan tombol untuk mengembalikan nilai ke 15. LED pins-nya itu pin yang terhubung ke 4 LED untuk menampilkan hasil biner. Count sama dengan 15 itu nilai awal counternya. Last CL casted ini itu menyimpan kondisi terakhir tombol clock, digunakan untuk mendeteksi perubahan dari low ke high, agar counter tidak menghitung 2 kali dalam satu tekanan. Kita masuk ke void setupnya. Void setupnya sama, menentukan pin clock dan reset sebagai input, dan menentukan keempat LED itu sebagai output, untuk menampilkan bilangan binernya. Fungsi loopnya sama, dijalankan berulang, sama seperti yang up, tidak ada yang berubah. Oke, langsung saja kita coba simulasinya. Nah, di sini dapat kita lihat pada kondisi awal semua LED-nya mati, semua LED-nya hidup, yang artinya 111, yang menampilkan nilai biner 15. Jikalau kita tekan, maka akan berkurang 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, semua lampu LED-nya akan mati. Jikalau kita tekan lagi, semua LED akan menyala alias kembali ke 15. Jikalau kita tekan lagi, akan kita coba tombol resetnya. Nah, semua LED akan menyala. Dapat dilihat sesuai dengan penjelasan saya dan kode pemrogramannya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan saya, presentasi saya mengenai modul kelima ini. Jikalau ada salah-salah penjelasan atau kurang penjelasan, harap dimaklumi. Untuk itu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.